Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Ya, saya harap kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada mata kuliah metode numerik, yang mana ini merupakan pertemuan kedua kita. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai angka penting, representasi bilangan, rounding dan chopping, serta galat. Pembahasan pertama adalah mengenai angka penting. Nah, angka penting sendiri itu ada banyak istilah lain sebenarnya selain angka penting. Biasa disebut juga sebagai angka signifikan, digit penting, atau significant figure. Nah, angka penting ini merupakan suatu angka, ya, suatu bilangan sebenarnya yang menunjukkan keandalan suatu nilai numerik. Nah, keandalan di sini maksudnya adalah jadi kalau misalkan kita mempunyai sebuah produk itu kita bisa sebut handal apabila nanti produk itu bekerja sesuai dengan fungsi yang kita inginkan tanpa adanya kegagalan pada saat dioperasikan. Jadi pun kalau ada kegagalan, saya pikir ya harus ditoleransi ya, kegagalannya di sini sangat minim sekali, tapi harapannya adalah kalau misalkan dia cukup andal di sini produk itu, maka tanpa adanya kegagalan. Jadi dia menjalankan fungsi tanpa adanya kegagalan. Nah, keandalan sendiri artinya juga nilainya itu dapat dipercaya. Jadi hasil yang diperoleh dari suatu produk atau suatu hal itu dapat dipercaya dan memberikan hasil yang konsisten atau sama ketika kita uji lagi secara berulang. Nah, itulah yang dimaksud dengan keandalan. Angka penting juga mengindikasikan mengenai seberapa besar keyakinan kita terhadap hal tertentu. Jadi kalau kita cukup confidence, dalam hal ini yakin ya, confidence itu mengenai pengukuran sesuatu hal. Misalkan kalian mengukur panjang penggaris dan kalian confidence menyebutkan kok panjang penggaris. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengukur panjang buku menggunakan penggaris, misalkan ternyata di sana tertulis 13 cm dan kalian confidence mengatakan bahwa buku ini panjangnya adalah 13 cm, maka itu adalah digit penting dari pengukuran tadi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa angka dalam perhitungan harus memiliki jaminan untuk dapat digunakan dengan keyakinan. Nah, jadi angka penting itu kalau saya perhatikan di sini, angka penting ini harus didasari oleh keyakinan tadi, seberapa confidence kita dengan hasil pengukurannya tadi. Dan biasanya dia direpresentasikan dengan jumlah digit tertentu ditambah dengan digit perkiraan. Jadi ada digit tertentu yang benar-benar confidence kita sebutkan dan nyata memang nilainya seperti itu, ditambah lagi nanti digit perkiraan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung apa sih Bu angka penting itu, nah ini saya coba berikan ilustrasi yang diperoleh dari buku Capra dan gimana sebut namanya ya, kita anggap saja menyebutnya Channel mungkin 2014, tahun 2014. Dalam gambar ini ada speedometer yang diwakili oleh bentuk yang ini. Ya, kalian bisa lihat kursor saya di sini bergerak, dan ada odometer yang diwakili oleh digit-digit yang berada di bawah sini, di bawah dan tengah, posisi di bawah dan di tengah sini.
Speedometer kalian tahu itu adalah alat untuk mengukur kecepatan kendaraan. Kemudian odometer sendiri juga kalian tahu bahwa itu adalah alat untuk mengukur jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan kita. Dalam hal ini mobil, ya. Nah, kalau kalian ditanya berapa kecepatan mobil yang diberikan pada gambar ini, dan diperjelas ya, yang ini tuh diperjelas ke sebelah sininya, ke sebelah kirinya. Kira-kira berapa jawabannya? Coba dipikirkan, berapakah kecepatan mobil yang diberikan pada gambar? Kalau kita perhatikan, ini belum tepat 49 sebenarnya. Ya, mungkin kalian sepakat dengan saya, karena jarum dari speedometer ini memang mengarah ke 49, tetapi belum tepat pada 49. Tapi yang jelas lebih dari 48. Dan pastinya kita merasa yakin dengan nilai itu kan. Mungkin saja kita sebut 48,5, 48,6, 7, 48,8, 48,9. Tapi tidak akan cukup percaya diri kalau misalkan menyebutkan 49, karena jarumnya belum tepat menyentuh pada nilai 49 km per jam. Nah, di antara kalian itu mungkin ada yang menjawab 48,9 seperti yang tadi, terus ada yang menjawab 48,7, ada yang menjawab 48,8. Nah, yang sama dari pendapat kalian tadi adalah di angka 48. Nah, itu adalah angka yang benar-benar kalian yakin. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa di sini disebut ada jumlah digit tertentu dan ditambah dengan digit perkiraan. Digit tertentu yang pasti adalah nilai 48 yang kalian sebut tadi. Sedangkan nilai berikutnya, koma sekiannya itu adalah perkiraan dari kita, dari saya, dari kalian. Sehingga oke, ini di sini disebutkan dulu bahwa pada pemeriksaan visual, kalau kalian lihat lagi di gambar tadi, nilai di speedometer itu menunjukkan mobil itu melaju antara 48 hingga 49 km per jam. Bisa saja ada orang yang mengatakan dengan pasti bahwa mobil tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 49 km per jam. Sekitar 49 km per jam. Tapi kalau disebut kata sekitar kan belum tentu tepat 49 km per jam ya. Dengan demikian, kita memiliki keyakinan bahwa keyakinan pada hasil ini karena 2 atau lebih individu yang membaca alat ukur ini akan sampai pada kesimpulan yang sama. Oke, jadi kalau misalkan kita baca itu alat, bukan cuma kita gitu yang akan, bukan cuma saya misalkan yang akan sepakat bahwa nilai itu di antara 48 sampai 49 atau sekitar 49 km per jam, tapi banyak orang juga sepakat dengan itu, sehingga bisa dikatakan juga bahwa speedometer ini cukup andal, alatnya cukup andal. Nah, terus dia tanya lagi, bagaimana jika kalian diminta untuk menyebutkan berapa kecepatan mobil tersebut dengan memberikan satu nilai desimal di belakang angka puluhan dan satuannya? Menurut kalian, berapakah kecepatannya? Nah, yang tadi ya kita sudah bahas sebelumnya. Jadi mungkin saja ada yang bilang 48, sekian, 48,5, 6, 7, 8, 9. Tapi yang jelas saya merasa yakin bahwa lebih besar di antara kalian yang akan menyebutkan nilai desimal yang mengarah ke 49 km per jam. Mungkin sekitar 48,9 yang paling banyak, karena jarumnya cukup dekat dengan 49 km per jam di sini ya. Oke. Nah, ini jawabannya mungkin saja ini ya, 48,8 km per jam atau 48,9 km per jam. Nah, instrumen itu yang tadi kalian lihat cukup terbatas membacanya karena
yang ditunjukkan secara pasti itu hanya 2 digit pertama saja, yaitu nilai di 48-nya. Tetapi digit berikutnya tidak jelas berapa komanya. Bisa saja 8, 9, seperti yang kalian mungkin sudah perkirakan sebelumnya. Dan gambar itu tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa kecepatan mobilnya 48,8 bla 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 panjang lebar seperti ini kilometer per jam. Yang paling mungkin kita mengatakan ini pasti di angka 48 dan sisanya adalah perkiraan kita karena kita melihat jarum itu dekat ke arah mana. Oke, sekarang bagaimana dengan hasil odometernya? Coba lihat odometer ini. Manakah yang pasti akan kalian baca? Coba pikirkan. Ya, yang pasti akan dibaca itu di 5 digit pertama. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena digit terakhir yang bergerak atau digit terakhir ini yang nilainya belum tepat seperti apa? Ke arah 4kah atau ke arah 5kah, ya kan? Nih, jadi setiap anak pasti akan dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa jarak tempuhnya itu sudah sampai 8 berapa nih? 87.324, sorry. 87.324. Tapi satuan terakhirnya, bilangan terakhirnya yang merupakan desimalnya belum tepat berapa, apakah 0,4, apakah 0,5. Tapi karena di sini nilainya di antara 4 dan 5, mungkin saja anak-anak akan lebih banyak, kalian gitu maksud saya, lebih banyak beranggapan cari tengahnya saja. Jadi 87.324,45. Karena kalian mencari nilai tengah antara 4 dan 5 di sini. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, jarak yang ditempuh mobil adalah kurang dari 87.324,5 km. Kenapa kurang dari? Karena yang tadi seperti kita bahas sebelumnya, nilainya itu kan belum tepat 5, tapi sudah lebih dari 4 di sini. Belum tepat 5, tapi sudah lebih dari 4, sehingga dikatakan kurang dari 87.324,5 km. Digit ke-7 dan lebih tinggi tidak pasti, ya, berupa perkiraan. Sehingga bisa kita simpulkan kalau di speedometer angka pentingnya itu ada 3, yaitu 48,5, kita anggap saja seperti itu. Ada 2 digit awal untuk 2 digit awal yang sifatnya pasti, 1 digit terakhir yang sifatnya hanya perkiraan. Sedangkan kalau untuk odometer itu hasil bacaannya itu ada 7 angka signifikan. Kita bisa mengatakan 87.324,45 karena tadi belum tepat di angka 5 tapi sudah lebih dari angka 4, sehingga kita gunakan 2 digit di belakang desimal. Sebagai desimalnya itu ada 2 digit perkiraan kita, ya, untuk nilai perkiraannya. Oke, jadi itu maksudnya angka penting. Nah, sekarang coba dipikirkan dan dikerjakan. Kira-kira pertanyaan pertama nih, berapa banyak angka penting pada 0,0002345, kemudian 0,0002345 dan 0,002345. Dan bagaimana juga dengan 17.500? Ini angka pentingnya ada berapa? Sama juga pertanyaannya, berapa banyak angka penting dari 1,75 kali 10 pangkat 4, 1,750 kali 10 pangkat 4, dan 1,7500 kali 10 pangkat 4. Coba dihitung berapa banyak angka pentingnya. Dan
Coba disertakan alasannya mengapa demikian. Nah, ini implikasi angka penting. Jadi untuk apa sih angka penting itu? Gitu. Kita pelajari ini untuk apa? Nah, pertama, untuk mengembangkan kriteria dalam menentukan seberapa yakin kita dengan hasil perkiraan kita. Kemudian yang kedua, komputer. Nah, kita kan bekerja dengan komputer. Di metode numerik itu kita sangat dekat dengan komputer, sehingga dalam hal ini kita harus tahu gitu bahwa komputer itu kemampuan menyimpan angka pentingnya itu ternyata terbatas. Padahal ada beberapa bilangan di dalam matematika yang digitnya itu sebenarnya tidak terbatas, seperti pi, e, atau akar 7. Nah, besaran digitnya si pi, e, atau akar 7 itu sebenarnya tidak bisa diekspresikan dalam digit yang terbatas. Kalau kita mau strict ya, kalau kita mau ketat, sebenarnya mereka tidak bisa dibatasi di nilai tertentu saja, karena akan mengurangi keabsahan dari nilai aslinya. Akibatnya nanti perhitungan kita menjadi salah, karena kita menghilangkan beberapa angka signifikan, angka penting dari pi, e, atau akar 7 ataupun besaran-besaran yang lainnya. Itu angka penting. Nah, ini contoh kasusnya. Ingat bahwa pi itu 3,1415 dan seterusnya, panjang, tak terbatas. Dari sini sampai Ampenan pun dari sini tuh mana ya? Maksud saya dari Ampenan, rumah saya di Ampenan, sampai saya jalan ke Soweto pun nggak habis-habis saya sebut ini angka-angka yang ada di belakang komanya si P. Bahkan kalau kita pergi ke luar Jawa, ke Jawa gitu maksud saya, juga nggak akan habis. Mau keluar negeri juga nggak akan habis, saking tak terbatasnya nilai P. Kalau misalkan kita batasi nih, coba dibayangkan tuh, kita batasi menjadi 2 angka di belakang koma, kita kali 4, hasilnya 12,56. Kalau kita batasi 4 angka di belakang koma, hasilnya seperti itu. Kita batasi lagi dengan berapa nih? 2, 4, 6, 8. 8 angka di belakang koma juga hasilnya begitu. Bergerak kan? Bergerak terus maksud saya nilainya. Apalagi kita misalkan gunakan nilai aslinya, pasti ada banyak sekali nilai yang hilang ya di belakang komanya kalau misalkan kita paksa seperti itu. Nah, coba lihat deh hasilnya perbedaannya seperti apa. Dan coba pikirkan juga dampaknya apa gitu terhadap perhitungan yang kita lakukan. Oh ya, untuk yang berwarna biru, tulisan yang berwarna biru itu adalah tugas ya, jadi silahkan dikerjakan setelah menonton video ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai representasi bilangan. Nah, representasi bilangan ini nanti akan kita bahas mengenai sistem bilangan dan ada floating point representation. Pertama kita akan bahas mengenai bilangan real. Nah, kalian sudah benar-benar paham bilangan real itu seperti apa ya? Dan kalau misalkan ditulis di dalam sistem desimal, bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Yang di awal ini adalah tanda bilangannya, menunjukkan dia positif atau negatif. Kemudian yang di bagian depan tanda desimal adalah bagian bulat atau integernya, dan yang belakangnya ini adalah bagian desimalnya. Ya, saya harap kalian sudah cukup paham mengenai bentuk ini. Nah, kemudian di dalam bilangan real kita juga mengenal yang namanya bilangan basis 10. Nah, basis 10 ini adalah disebut basis 10 karena pengalinya dengan 10 pangkat. Itu maksud saya. Basis sendiri adalah bilangan yang digunakan untuk mengonstruksi sistemnya. Nah, misalkan di sini ya, kalau dia sistem basis 10, dia akan gunakan angka dari 0 sampai 9 untuk membangun bilangannya, untuk merepresentasikan bilangannya. Misalkan contoh, di sini 86.409, bisa kita tuliskan
seperti dulu mungkin waktu SD ya, kita bisa menuliskan menjadi bentuk yang seperti ini. 80.000 ditambah 6.000 ditambah 400 ditambah 0, karena sepuluhannya ini kan, puluhannya di sini kan 0 ya nilainya, dan satuannya di sini 9. Kalau di dalam basis 10 ini kita tuliskan menjadi 8 kali 10 pangkat 4 ditambah 6 kali 10 pangkat 3 ditambah 4 kali 10 pangkat 2 ditambah ya karena 0 nilainya, dan ditambah 9 kali 10 pangkat 0. Nah, di sini maksudnya basis 10 itu peranannya di sini ya, untuk mengalihkan nilai yang nilai yang ada di sini dengan basis 10-nya, nilai yang ada di depan sini juga dengan basis 10-nya, yang ini juga dan yang ini. Bisa kalian cek. Nah, ini pertanyaan lagi, bagaimana bentuk penguraian untuk penulisan 1.345.234 dalam sistem basis 10. Silahkan dikerjakan. Oke, ini rinciannya yang tadi saya bilang. Kalau misalkan dari sini basisnya ini ya. Saya ingatkan kembali bahwa bekerjanya sebenarnya bukan dari depan. Kalau bekerja dari depan kita agak bingung dengan starting pangkat yang kita gunakan, dengan penggunaan pangkatnya di sini. 10 pangkat berapa ya kira-kira, mungkin kan kalian bingung. Nah, lebih enak bekerjanya dari belakang. Kalau ini kan jelas dia pakainya 10 pangkat 0. Nanti di sini akan bergerak dari 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Jadi lebih enak kalau bekerjanya dari belakang, karena start di belakang itu kan dari 10 pangkat 0. Nanti terus berlanjut ke depan sampai penambahan satu tambah satu dari pangkat 10-nya itu. Jadi 0, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Nah, terlihatnya di sini. Nanti yang ini jadi 10 pangkat 0 pengalinya, ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 3, 10 pangkat 4. Nanti ini dikalikan, kemudian dijumlahkan akan mendapatkan nilai aslinya. Nah, kemudian selain basis 10, ada juga yang namanya basis 2. Sistem basis 2 ini yang kita sebut dengan bilangan biner, atau bahasa Inggrisnya binary. Nah, bilangan ini digunakan oleh komputer. Makanya komputer itu biasanya disebut bits, ya, BITS, itu binary digit, ya. Jadi itu singkatan akronim dari binary digit, diakronimkan, disingkatlah dengan sebutan bits. Oke. Nah, sistem basis 2 itu dia menggunakan 2 angka, yaitu 0 dan 1 untuk merepresentasikan bilangan. Nah, ini di sini contohnya kita pakai 112. Dia pakai 01 tapi nanti basisnya pengalinya adalah 2 pangkat. Kalau yang tadi kan sistem basis 10 berarti dia pengalinya pakai 10 pangkat, kalau yang di sini pakai 2 pangkat. Nah, sama juga dengan yang tadi, kalau mau bekerja di basis 2 kita pakai yang ini pangkat 0 dulu, baru ke kanan pangkat 1. Ke kiri, sorry. Ini pangkat 0, kemudian ke kiri menjadi pangkat 1. Jadi di sini 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Nah, itulah nilainya nanti akan ekuivalen akan sama dengan angka 3 pada basis 10. Nah, ini pertanyaan lagi, coba dikerjakan. Kalau 10101101 pada basis 2 ini akan sama dengan bilangan berapa pada basis 10. Selamat mengerjakan juga. Ya, ini tadi itu tadi ada ininya, ada apa namanya, kunci jawabannya. Tapi coba dikerjakan ya. Nanti ini ada kunci jawabannya, tinggal kalian coba mengerjakan dulu ya. Oke. Kemudian ini floating point representation. Nah,
floating point representation ini saya fokusnya ke float basis 10 saja langsung. Bentuk umumnya plus minus M kali M, D1, D2, D3, D4 dikali 10 pangkat plus minus N. Ini adalah tanda bilangannya plus minus, kemudian ini bagian mantisa namanya, kemudian yang ini bagian basis dan eksponennya. Bagian pecahan itu kita sebut bagian mantisa, sedangkan bagian integer itu sama dengan eksponennya. Contoh, bilangan 237,58 dalam float basis 10 kita tulis menjadi 0,23758 kali 10 pangkat 3. Jadi ini desimal ini seolah-olah kita kalikan mundur begini ya. Kalau mundur begini 1, 2, 3 berarti dia 10 pangkat 3. Nah ini contoh untuk 1/34 nilainya kan sama dengan 0,029411765. Ditulis menjadi ini 0,0294. Kenapa di sini 4? Karena di sini kan rumusnya ada 1, 2, 3, 4 desimal saja. Jadi cukup menggunakan 4 digit saja di belakang desimalnya, di belakang 0 komanya. Ini cukup hanya 4 ya. Jadi ditulis begini karena hanya ada 4 digit untuk desimal. Nah, bentuk ini masih belum dipandang sebagai bentuk ternormalisasinya. Karena kalau bentuk ternormalisasi itu hanya memuat satu unsur 0 di depan desimal, itu saja. Sehingga ini harus mundur, ya kan? Titiknya ini harus mundur ke kanan. Kalau dia mundur ke kanan, maka posisi 4 ini juga akan ke kanan, tidak jadi yang paling belakang. Dan di sini bagiannya itu adalah 1. Nanti ditambahkan oleh angka 1, digit 1 di paling bawah. Dan pangkatnya dari yang 10 pangkat 0 berubah menjadi 10 pangkat minus 1. Karena ini bergerak 0-nya ke kanan sebanyak 1. Kalau bergerak ke kanan, itu dia pangkat minus jadinya. Tapi kalau dia bergerak ke kiri, dia pangkatnya jadi positif seperti yang ini. Ini kan dia bergeraknya ke kiri ya. 1, 2, 3. Titiknya ini maksud saya bergerak, komanya ini bergerak ke kiri sejauh 3. Maka pengalinya jadi 10 pangkat 3. Sedangkan kalau yang di sini saya gambarkannya biar kelihatan. Ini kan 1, 2, 3. Jadi dia kali 10 pangkat 3. Ya. Sedangkan kalau yang di sini dia kan mundur satu langkah ke kanan. Sehingga di sini menjadi 10 pangkat minus 1. Nah, pada bentuk ternormalisasi hanya ada satu bentuk tak nol, hanya ada satu bentuk tak nol digit yang tampil sebelum desimalnya. Nah, ini bedanya ternormalisasi sama yang tidak ternormalisasi. Oke, ini silakan dikerjakan. Bagaimana bentuk flow ternormalisasi untuk nilai ini, dan bagaimana juga flow ternormalisasi dari nilai yang ini. Nah, keuntungan flow ternormalisasi itu dapat mempresentasikan atau mengekspresikan bilangan dalam bentuk pecahan maupun bilangan yang besar dalam komputer. Sedangkan kerugiannya membutuhkan ruang yang cukup besar dan proses yang cukup lama dibandingkan bilangan bulat. Mantisa hanya terbatas pada beberapa digit angka penting, sehingga akan menimbulkan error akibat pembulatan. Nah, saya harap kalian cukup mengerti mengenai keuntungan dan kerugiannya di sini. Nah, sekarang kita akan beralih ke akurasi dan presisi. Nah, akurasi dan presisi di sini saya ilustrasikan sebagai hasil tembakan peluru ya. Hasil tembakan peluru pada papan tembakannya itu, yang mana pada gambar A ini
Kita lihat pelurunya seperti ini, hampir mendekati sasaran, ya, hampir mendekati sasaran, tapi tidak berkumpul rapat, agak menyebar. Nah, sedangkan yang di gambar B ini agak menjauh dari sasaran dan menyebar pola hasil bidikannya, pola hasil tembakan pelurunya ya. Ini kan bekas pelurunya ya. Sedangkan di bagian C tepat sasaran dan mengumpul tepat di tengahnya. Sedangkan yang di bagian D ini ternyata dia agak ke pinggir tapi dia mengumpul. Nah, kira-kira manakah yang paling baik di sini? Ya, tentu kalian setuju ya yang bagian C yang paling baik karena bidikannya tepat sasaran dan dia berkumpul gitu, hasil bidikannya itu berkumpul di satu titik yang sekitarnya dia ini. Nah, akurasi dan presisi itu diilustrasikan seperti ini. Jadi akurasi yang baik dan presisi yang baik itu adalah pada gambar C. Sedangkan di gambar D ini akurasinya jauh, tidak tepat di sini, tapi dia berkumpul dengan baik, presisinya cukup tinggi. Dia berkumpul, hasil-hasil tembakan ini berkumpul mendekat, tidak saling berjauhan. Nah, kalau di sini akurasinya cukup baik yang ini, tapi presisinya tidak begitu baik. Nah, apalagi yang B. B ini akurasinya tidak tepat, akurasinya jauh sekali, presisinya juga jauh sekali. Nah, A dan C akurasi tinggi, C dan D presisi tinggi. A dan C akurasi tinggi, C dan D presisi tinggi. Tadi ya, presisi itu kalau misalkan dia hasil tembakannya itu berkumpul di daerah yang berdekatan. Sedangkan kalau akurasi itu dia harus mengenai sasarannya, tepat mengenai sasarannya di tengah tadi. Oke, sedangkan yang A ini akurasi cukup tinggi, presisi rendah. Oke, akurasi tinggi, presisi rendah. Yang B akurasi rendah, presisi rendah. Yang C akurasi tinggi, presisi tinggi. Dan yang D akurasi rendah, presisi tinggi. Oke. Nah, ini juga sama. Jadi semakin ke kanan, ini akurasinya makin meningkat. Dan semakin ke bawah, presisinya semakin meningkat. Jadi yang paling baik presisi dan akurasinya jelas gambar D. Kalau gambar B ini akurasinya baik tapi presisinya rendah. Kalau yang A akurasinya rendah, presisi rendah. Kalau yang C presisinya baik, tinggi, tapi akurasinya tidak baik karena jauh dari sasaran. Nah, ini dia. Akurasi itu adalah kedekatan nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai sebenarnya. Jadi seberapa dekat hasilnya tadi dengan nilai sebenarnya. Sedangkan presisi sejauh mana pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil yang sama. Jadi meskipun tadi kita menembakkan peluru berulang-ulang kali, tapi hasilnya itu tidak jauh gitu dari titik yang kita jadikan acuan, hanya berada di sekitar itu, tidak jauh, melesat jauh gitu, jaraknya itu tidak berbeda sangat jauh. Atau di sini dia bilang berapapun pengulangan dilakukan, nilai hasil pengulangan akan konvergen menuju nilai sebenarnya, itu presisi. Ini juga ada ilustrasi lain. Nilai sesungguhnya akurasi itu seperti ini, dia harus dekat, sedangkan presisi itu seperti ini jarak yang tadi ya. Akurasi itu antara nilai sesungguhnya dengan nilai terukur. Kalau presisi itu sejauh mana nilai-nilai yang terukur tadi itu berkumpul gitu, apakah dia dekat-dekat atau dia jauh-jauh. Kalau dia dekat-dekat berarti presisinya baik, tapi kalau dia jauh-jauh berarti presisinya kurang baik. Oke. Proses pengukuran yang baik adalah yang memberikan hasil dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Ya, kita sepakat dengan itu ya.
mengingat tadi bagaimana pengertian dari akurasi dan presisi. Metode numerik yang digunakan harus memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Nah, kenapa akurasi dan presisi penting untuk dibahas? Karena tadi kita di sini kan sedang melakukan hampiran. Nah, hampiran yang baik adalah hampiran yang memiliki akurasi dan presisi yang baik tentunya, dan dihasilkan oleh metode numerik yang akurat dan presisinya bagus gitu. Nah, sekarang rounding dan chopping. Rounding itu pembulatan, chopping itu pemotongan. Nah, ini contohnya ya. Jadi rounding pembulatan, seperti yang biasa kalian lakukan. Kalau misalkan kalian diminta untuk membulatkan berapa angka di belakang koma, nanti kalian akan kalian akan mengacu pada persyaratan ini. Kalau angka kesekian, misalnya kalau kita 5 angka di belakang koma, berarti yang kita lihat kan angka ke-6-nya ya. Kalau di angka ke-6-nya itu kurang dari 5, nanti angka yang ke-5-nya itu tidak berubah. Tapi kalau angkanya lebih dari 5, yang ke-6-nya lebih dari 5, nanti angka ke-5-nya berubah tambah 1. Jadi kita tambahkan 1 nilainya gitu. Sedangkan kalau dia tepat 5, sama juga kita tambahkan 1. Kalau chopping itu penghapusan atau pemotongan. Jadi tidak menggunakan rumus ini, tidak menggunakan acuan ini. Kalau misalkan dia minta 5 angka di belakang koma, ya udah yang ke-6, ke-7 dan seterusnya itu langsung dibuang tanpa perlu adanya aturan seperti ini. Tidak perlu dia bulatkan tambah 1 atau tambah 1 seperti itu. Nah, contohnya ini misalkan bilangan Euler-nya 2,718 bla 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 sampai sini. Jadi ini disebut bilangan Euler ya, bilangan E yang seperti ini. Nah, kalau rounding, di sini rounding untuk 4 angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau bulatkan 4 angka di belakang koma. Yang kita lihat itu angka ini, angka ke-5-nya. Karena dia lebih dari 5, maka si angka keempat ini kita harus tambah 1. Dan nilainya jadi 2,7183. Tapi kalau dia chopping, dia nggak usah ditambah 1, langsung aja dipotong ini. Kalau chopping ini langsung di-delete. Udah jadinya 2,7182. 82, sorry. Itu bedanya antara rounding dan chopping. Nah, oke, cukup pembahasan rounding dan chopping. Sekarang kita ke galat. Galat itu, nah bahasa lainnya error. Ya, mungkin agak jarang kalian dengar kata-kata galat, tapi itu adalah kata baku di dalam bahasa Indonesia untuk error. Ya, error ya salah berarti kan. Jadi galat atau error adalah kesalahan yang terjadi selama proses pengukuran atau aproksimasi. Biasa dinotasikan dengan E besar atau E kecil atau tulisan kayak epsilon ini atau tanda seperti ini. Jadi bebas saja, tidak perlu bingung, intinya yang seperti ya. Gunanya untuk menghitung keakuratan aproksimasi atau hampiran. Jadi kenapa sih kita perlu belajar error? Kalau kita belajar error, kita bisa tahu apakah hasil pengukuran kita itu akurat atau tidak. Kalau misalkan kita tidak belajar error, kan kita tidak bisa punya justifikasi apa-apa ya. Kita tidak punya kesimpulan apa-apa mengenai hasil pengukuran kita. Nah, untuk perkuliahan ini ada 2 jenis galat yang kita gunakan, yaitu galat absolut sama galat relatif. Nah, galat absolut itu rumusnya seperti ini. Tinggal kita mengurangi saja antara nilai sebenarnya dengan nilai hampiran yang kita peroleh. Sedangkan kalau galat relatif, nilai sebenarnya kita kurangi dengan nilai hampiran, kita bagi lagi dengan nilai sebenarnya. Kalau galat relatif nanti mendapatkan bentuk proporsi. Ini bisa juga kalian kali 100% untuk mendapatkan nilai persentasenya. Nah, error yang seperti ini namanya error sebenarnya. Kenapa saya sebut error sebenarnya? Karena ada juga namanya error sementara atau error sekarang. Kalau misalkan nanti kalian lakukan iterasi di metode numerik, kita bisa menghitung nilai error untuk setiap iterasi. Nah, nilai error itu kita bisa sebut dengan error sekarang, belum error seluruhnya ya. Tapi tidak apa-apa, tidak usah dipusingkan masalah itu. Nah, ini contoh menghitung error. Misalkan nilai aslinya itu 2.
Terus nilai hampirannya itu 2,000043. Maka errornya itu bisa dicari dengan melakukan pengurangan antara nilai sebenarnya dengan nilai hampirannya. Dan jangan lupa dimutlakkan karena nilai error itu selalu positif ya. Kemudian untuk error relatifnya itu tinggal kita bagi dengan nilai sebenarnya dan diperolehlah nilai error relatif. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Silakan dihitung nilai galat absolut sama nilai galat relatif untuk nilai-nilai yang sebenarnya begini dan nilai hampirannya begini. Selamat mengerjakan juga. Nah, oke. Karena tadi belajar error, maka sekarang kita jelaskan mengenai kesalahan numerik. Kesalahan numerik itu ada kesalahan numerik ya, kesalahan yang muncul akibat proses pendekatan numerik. Jadi selama kita mendekati suatu nilai sebenarnya dengan metode-metode tertentu dalam numerik, tentunya akan muncul kesalahan numerik. Karena mungkin saja hasil itu tidak tahu ya kita dari mana asal salahnya, tapi yang jelas mungkin saja itu perbedaan nilai antara hampiran dan yang sebenarnya itu terjadi pastinya akan karena adanya error. Nah, di sini adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya yang kita bahas adalah ada tiga. Pertama, kesalahan kesalahan bawaan atau kesalahan akibat pengukuran, kesalahan pencatatan, kesalahan karena kurangnya pemahaman manusia atau human error. Jadi ini lebih ke bawaannya dari data itu. Kemudian ada kesalahan pembulatan. Ini bukan round ya, harusnya ada round off ya. Round of error yang tadi ya saya ceritakan, yang seperti kita potong yang kita bulatkan tadi, yang aslinya misalkan ada 7 digit kita pakai cuma 2 digit, jelas akan menimbulkan kesalahan di proses perhitungan berikutnya. Kemudian di sini ada kesalahan pemotongan atau truncation error, kesalahan pengurangan angka signifikan. Ya, yang dari chopping tadi, misalnya kita potong angkanya yang harusnya ada 10 angka di belakang koma kita potong, misalkan itu kan juga efeknya besar. Jadi kurang lebih seperti itu yang kita bahas hari ini. Maaf karena mungkin penjelasannya agak terburu-buru, tapi saya berharap apa yang saya jelaskan cukup bisa diterima oleh pemahaman kalian, oleh penalaran kalian. Jika ada pertanyaan bisa kalian langsung tanyakan ke forum diskusi kita ya. Intinya tadi kita sudah belajar mengenai angka signifikan. Angka signifikan itu mengenai seberapa besar keyakinan kita ya, seberapa confident kita membaca alat hasil pengukurannya. Biasanya terdiri atas beberapa digit sebenarnya dan beberapa digit hasil perkiraan kita. Kemudian ada juga angka signifikan, representasi bilangan ya. Representasi bilangan yang tadi saya tekankan itu lebih ke basis 10 sama basis 2. Kemudian ada juga floating tadi, itu juga floating perlu dipelajari. Agak berbeda dia jenisnya dari basis 10 tapi hampir dekat, karena kalau floating basis 10 itu kan dia hanya menggunakan 4 angka di belakang koma. Kemudian apa lagi tadi? Error, rounding dan chopping mengenai pembulatan dan pemotongan. Dan terakhir itu adalah pemotongan atau pemangkasan, bisa digunakan dua istilah itu ya. Tadi kurang konsisten karena saya sebut pemotongan tapi ternyata di slide menyebutkan pemangkasan. Dan terakhir adalah mengenai kesalahan atau galat. Jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa bertanya di forum kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.